Navigasi bab 261-270. Ketika Su Men mendengar ini, dia melihat ke arah Jin Sansui dan Yuan Lisa yang tengah memohon belas kasihan pada Ye Feng. Dia sangat terkejut. Akuisisi dongan securities oleh Ye Feng hari ini sudah cukup mengejutkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini ternyata adalah bos cabang Zonghai di pusat perbelanjaan Taegu. Tanda seru tanda seru. Ini adalah cabang Zonghai dari pusat perbelanjaan Taegu. Tempat suci belanja paling mewah di kota Zonghai. Bahkan dia, yang biasanya tidak sering berbelanja, pernah mendengarnya. Dan tempat ini sebenarnya milik Ye Feng. Bukankah ini terlalu konyol? Ye Feng menatap Jin Sansui yang berwajah pucat dan merasa geli. Ada apa denganmu? Apa aku seseram itu? Jin Sansui menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Tuan Ye ramah dan mudah didekati. Ketika dia mengatakan ini, selangkangannya tiba-tiba menjadi basah. Bau amis yang menyengat menyerbu hidungnya. Semua orang tercengang. Apakah dia begitu takut sampai mengompol? Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Wajah Su Men memerah dan dia segera mengalihkan pandangannya. Ye Feng juga tak berdaya. Paman Sansui, apa kau harus bertindak sejauh ini? Aku tidak marah padamu, jadi apa yang kau takutkan? Wajah Jin Sansui makin pucat pasi. Tuan Ye, tolong jangan bicara seperti ini padaku. Semakin sering kau bicara seperti ini, aku semakin takut. Kenapa kau tidak memarahiku atau memukulku saja? Aku akan merasa lebih tenang dengan begitu. Ye Feng terdiam. Dia belum pernah melihat orang seburuk itu sebelumnya. Dia takut dia mengatakan hal-hal baik padanya. Dia harus memarahinya beberapa kali sebelum dia merasa nyaman. Kalau ini bukan orang jahat, lalu siapa? Kalau begitu, berguling. Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya dan langsung meledak dengan kata-kata kasar. Jin Sansui langsung kegirangan. Setelah selesai berbicara, dia berguling-guling di tanah. Dia bangkit dan terus berguling ke depan. Begitu saja, dia diusir dari mal. Itu benar-benar membuka mata semua orang yang hadir. Inilah gulungan yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Ye Feng. Mampu menakuti pria seperti ini. Tidak ada orang lain yang bisa. Pada saat ini, Yuan Lisa juga benar-benar tercengang. Ayah baptisnya pergi dalam keadaan menyedihkan. Namun, dia meninggalkannya sendirian di sini. Dia panik. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Menunggu daring. Mendesak. Ye Feng berbalik dan meliriknya. Kenapa kamu masih di sini? Yuan Lisa memaksa dirinya untuk tenang. Ia pun langsung menampakkan senyum yang menurutnya sangat menawan. Dia berjalan ke sisi Ye Feng dan memegang lengannya. Bagian tertentu dari tubuhnya bergesekan dengan lengannya. Tuan Ye, saat pertama kali melihat Anda, saya merasa Anda penuh semangat dan tampan, dan jelas bukan orang biasa. Dari penampilannya, Anda punya penglihatan yang tajam. Ye Feng mendengar pujiannya dan tersenyum. Bukankah kau bilang aku gigolo yang hidup dari perempuan? Wajah Yuan Lisa memucat. Aku hanya bercanda. Tujuanku adalah menarik perhatianmu. Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Benarkah? Lalu kenapa kau menarik perhatianku? Yuan Lisa menatapnya dengan ekspresi penuh kasih sayang. Karena aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu. Ye Feng menahan keinginan untuk muntah. Kalau kamu jatuh cinta padaku, bagaimana dengan ayah baptismu? Yuan Lisa mendengus tanpa perasaan, orang tua itu meninggalkanku dan kabur sendirian. Pria macam apa dia? Dan apa yang bisa dibandingkan denganmu? Membandingkan penampilan, usia, kekayaan, atau status. Dia bahkan tidak layak membawa sepatumu. Mata Ye Feng berkilat mengejek. Lalu apa rencanamu? Yuan Lisa tidak memperhatikan ekspresinya dan langsung merayu, kalau Tuan Ye tidak keberatan, aku bersedia menjadi wanitamu. Aku tidak keberatan menjadi simpanan atau orang keempat. Su Men, yang berdiri di sampingnya, langsung menatapnya dengan jijik. Dia tidak pernah menyangka seorang wanita bisa begitu tidak tahu malu. Dia benar-benar mencoba untuk menjilat seorang pria di depan umum. Terlebih lagi, dia telah mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Bahkan sebagai teman sekelasnya, dia merasa malu terhadapnya. Orang-orang yang menonton acara itu juga memandangnya dengan jijik. Namun, Yuan Lisa mengabaikan tatapan mereka. Dia hanya menatap ekspresi Ye Feng. Selama dia mengangguk, dia akan segera bisa terbang ke dahan pohon dan menjadi burung phoenix. Mengapa dia harus peduli dengan mata orang lain? Ye Feng langsung mencibir, kau tidak keberatan, tapi aku keberatan. Yuan Lisa tercengang. Kamu, apa maksudmu? Ye Feng mendorongnya dengan jijik. Aku tidak tertarik pada wanita yang pernah dipermainkan orang lain. Yuan Lisa maju lagi. Kalau kamu pikir aku kotor, aku bisa mandi beberapa kali lagi. Aku janji nggak akan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Men segera menghampiri dan mendorongnya. Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan?
Yuan Lisa menatapnya dengan wajah penuh cemburu. Mengapa dia lebih cantik darinya? Sekarang, keadaannya lebih baik darinya. Bagaimana bisa dia memiliki pria yang begitu tinggi, kaya, dan tampan? Dan dia hanya bisa mengikuti orang tua itu. Surga sungguh tidak adil. Meskipun dia sangat cemburu, dia didorong menjauh oleh Ye Feng dan Su Men. Dan ada banyak sekali orang yang menonton. Dia tak lagi punya wajah untuk bertahan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Su Men menatap punggungnya yang menjauh dan tak kuasa menahan desahan. Dulu dia orang yang polos dan murni saat masih sekolah. Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Ye Feng tersenyum tipis. Waktu akan mengubah segalanya, apalagi manusia. Su Men berbalik dan menatapnya. Kamu juga mau ganti baju? Ye Feng mengangguk tanpa ragu. Tentu saja, aku akan semakin tampan, semakin luar biasa, dan semakin dicintai. Su Men langsung cemberut dengan nada meremehkan. Narsisis, siapa yang mencintaimu? Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Dia berbalik dan melambaikan tangan ke arah pramuniaga. Bungkus semua barang ini untuk nona ini. Su Men buru-buru menghentikannya. Kau benar-benar percaya? Ye Feng tertawa, kau pikir aku bercanda? Su Men menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau barang semahal itu. Ye Feng menunjukkan senyum jahat. Kau takut berutang terlalu banyak padaku dan tak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padaku. Su Men melotot padanya. Siapa yang akan jatuh cinta padamu? Aku adikmu, dasar bocah nakal. Lalu apa yang kamu takutkan? Ye Feng meninggalkan senyuman yang penuh arti. Semua sudah dikemas. Bab 262 madu di mulut kecilnya. Mereka datang dengan mobil Jin Sansui. Mobil Su Men dan Ye Feng tidak datang. Setelah mereka selesai berbelanja di cabang Songhai di pusat perbelanjaan Taiguo, Ye Feng menarik Su Men untuk masuk ke dalam bus umum. Dengan kata lain, hal itu disebut mengingat pahit dan manis. Tanda seru tanda seru. Su Men membeli mobil tepat setelah dia lulus dari universitas. Memang sudah beberapa tahun sejak dia naik bus umum. Dan Ye Feng telah mengendarai mobil mewah selama beberapa bulan terakhir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia sedang mengenang masa lalu. Namun, kata pahit tidak mudah diingat. Mereka berdua sama sekali tidak memperhitungkan betapa penuh sesaknya bus itu. Setelah hanya 2 kali berhenti, sekelompok besar orang datang. Mereka berdua langsung terjepit ke sudut. Ye Feng bersandar pada kereta. Su Men berdiri tepat di depannya, tangannya mencengkeram pegangan dengan sekuat tenaga. Dia berusaha sekuat tenaga menjaga jarak dari Ye Feng. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Kerumunan di belakang mulai saling dorong dan desak. Mereka langsung mendekapnya ke pelukan Ye Feng. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang puas. Sosok Su Men mungkin yang terbaik di antara semua gadis yang dikenalnya. Tidak ada lemak berlebih di tempat yang seharusnya tipis. Tidak mengambil jalan pintas di tempat yang seharusnya penuh. Dia berlekuk dan lembut tanpa tulang. Itu luar biasa. Erangannya yang teredam itu sepenuhnya merupakan suara bawah sadarnya. Dia tidak bisa menahannya. Dari jiwa. Akan tetapi, hal itu membuat Su Men yang sudah berada dalam pelukannya tersipu malu. Su Men ingin meninggalkan pelukannya secepat mungkin. Akan tetapi, kereta itu sudah penuh sesak. Belum lagi menjaga jarak tertentu, bergerak seinci pun adalah khayalan. Keduanya saling menempel erat. Mereka bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Pada saat ini, Ye Feng menyadarinya. Ada 2 pria mesum yang sengaja mendekat ke arah Su Men. Mereka mungkin ingin memanfaatkannya. Dia cepat-cepat melingkarkan lengannya di pinggang ramping Su Men dan menopangnya dengan sekuat tenaga. Dia segera bertukar tempat dengannya. Ketika kedua orang cabul itu melihat hal itu, mereka merasakan kebencian di hati mereka. Mereka langsung ingin membalas dendam. Mereka sengaja mendekat ke arahnya. Meskipun Ye Feng berusaha keras untuk bertahan, pada akhirnya dia berhasil tetap dekat dengan Su Men. Su Men mengulurkan tangannya dan mendorong dadanya sekuat tenaga. Akan tetapi, kekuatannya tidak signifikan. Itu tidak dapat digoyahkan sama sekali. Jangan bergerak. Ye Feng buru-buru menghentikannya. Karena dia terus menggeliat dalam pelukannya, hal itu membuat pikirannya yang sudah tak terkendali mulai berubah. Kalau dia tidak menghentikannya, situasinya pasti akan sangat canggung. Su Men melihat ekspresi malunya. Dia tampaknya memikirkan sesuatu. Wajahnya langsung memerah, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia begitu dekat dengan seseorang dari lawan jenis. Dia bisa mencium aroma maskulin yang unik pada Ye Feng. Hal itu tentu saja membuatnya sedikit bingung. Namun, Su Men segera memperingatkan dirinya sendiri. Dia tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas. Dia 5 atau 6 tahun lebih tua darinya. Lagi pula, dia tidak pernah punya pengalaman di bidang itu.
Akan tetapi, semakin ia ingin mengendalikan beberapa hal, semakin ia tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan pikirannya menjadi liar. Semakin dia berpikir, semakin gugup dia jadinya. Dahi Su Men segera dipenuhi keringat. Dia tampak sangat menawan. Ye Feng menundukkan kepalanya dan menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kakak Men, wajahmu semerah pantat monyet." Su Men memelototinya dengan malu. "Kalau kamu tidak bisa bicara, diam saja. Apa itu pantat monyet? Setidaknya, itu harus dibandingkan dengan apel merah, bukan?" Ketika bus tiba di halte gedung Silver Brilliance, Su Men langsung melarikan diri. Ye Feng menatap sosoknya yang menyedihkan dan tidak dapat menahan tawa. Ini pertama kalinya dia melihat Su Men begitu bingung. Menarik. Itu sungguh menarik. Keesokan harinya, pukul 4 atau 5 pagi. Ye Feng terbangun oleh bunyi bel yang mendesak. Telepon itu dari Zhao Fulin. "Saudara Ye, Mo Chaosheng sudah meninggal." Begitu panggilan tersambung, dia mendengar suara cemas dari pihak lain. "Apa? Dia sudah mati?" Ye Feng segera terbangun. Setelah tertegun cukup lama, dia kembali bertanya, bagaimana dia bisa mati? "Telan tombak itu dan bunuh diri." Zhao Fulin memberikan jawaban yang tidak terduga. "Bunuh diri? Bagaimana mungkin? Apakah ada kemungkinan dia dibunuh?" Ye Feng sedikit bingung. Ketika Mo Chaosheng pergi kemarin, dia bahkan berkata, "Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu." Dari nadanya, dia tampak ingin melawan Ye Feng sampai akhir. Mengapa dia tiba-tiba bunuh diri? Ada banyak hal aneh tentang ini. Itu mencurigakan. Kurasa tidak. Petugas sudah menyelidiki tempat kejadian perkara dan memastikan itu bunuh diri. Zhao Fulin segera membantah kecurigaannya. Hati Ye Feng langsung terasa hampa. Dia telah menyiapkan banyak bukti. Dia bersiap mendorong Mo Chaosheng hingga tewas. Sekarang, sepertinya dia tidak membutuhkannya. Musuh mati tanpa perlawanan. Apa itu membuatmu sedikit bosan? Zhao Fulin sudah menebak suasana hatinya saat ini. Benar sekali. Aku sudah siap melawannya selama 300 ronde. Aku tidak menyangka dia akan mati hanya dalam satu ronde. Ye Feng tidak bisa menahan senyum pahit. "Nak, jangan terlalu senang dulu. Kau telah menghancurkan rencana Niu Dun kali ini, jadi dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kau harus hati-hati," Zhao Fulin segera mengingatkan. "Saya mengerti." Ye Feng segera menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. "Senang sekali kau mengerti. Jika kau menghadapi bahaya, sebutkan saja nama keluarga Zhao kita. Pihak lain pasti akan keberatan," tambah Zhao Fulin. Ye Feng sangat tersentuh. Agar pihak lain mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas, dia melihatnya sebagai salah satu darinya. "Saya mengerti, Saudara Zhao. Kalau begitu, saya tutup teleponnya. Selamat tinggal." Setelah menutup telepon, Ye Feng bersandar di tempat tidur dan merenung cukup lama. Seperti apa yang dikatakan Zhao Fulin. Dia telah menghancurkan rencana Niu Dun kali ini. Dia pasti akan mendapat kebencian dan bahkan balas dendam dari pihak lain. Mereka bisa menghadapi bencana kapan saja. Dia masih terlalu lemah. Jika itu konfrontasi langsung, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuannya dalam segala aspek. Setidaknya, dia harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tampaknya dia menunda latihan tinju Wing Chun-nya selama beberapa hari. Dia harus terus berlatih. Bab 263 penjelasan adalah penutupan, dan penutupan adalah kebenaran. Setelah mengambil keputusan, Ye Feng mandi dan berganti pakaian olahraga keesokan paginya, lalu langsung pergi ke rumah Su Jingxin. Karena dia sudah datang ke sini berkali-kali, dia pun jadi akrab dengan para penjaga di pintu masuk lingkaran Su Jingxin. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Ketika Ye Feng tiba di halaman Su Jingxin, dia melihatnya duduk di paviliun dan membaca buku. Tanda seru, tanda seru. Dia sudah luar biasa cantiknya. Dia berpakaian putih dan sedang duduk di paviliun antik. Dia sedang membaca buku sambil menyeruput teh. Pemandangan ini sungguh indah. Su Jingxin pasti sangat fokus membaca saat itu. Ye Feng sudah berjalan di belakangnya, tetapi dia tidak menyadarinya. Hal ini tentu saja mengusik rasa ingin tahunya. Buku apa yang sedang dibacanya? Dengan status, karakter, dan temperamennya, dia seharusnya membaca karya klasik studi nasional atau karya monumental barat, bukan? Setidaknya itu adalah puisi dan esai. Namun saat tatapan Ye Feng tertuju pada buku di tangannya, baris kata pertama yang terlihat adalah ini. Dongfang Muxin menggenggam erat tangan Tuan Muda Ketiga, dan berkata dengan air mata berlinang, "Opa, Sarang He. Jangan tinggalkan aku." Mata Tuan Muda Ketiga murong tampak jahat dan gila. Ye Feng hampir terjatuh. Apakah ini seperti Mary Sue yang mengatakan, presiden yang sombong jatuh cinta padaku? Dia berpikir, hanya pecundang seperti dia yang mau membaca novel menyegarkan di internet.
Aku tidak menyangka, Nona Su yang bermata besar, akan bersikap begitu sombong. Juga menyukai ini. Su Jingxin telah menyadari ada seseorang di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Ye Feng. Wajahnya langsung memerah. Dia buru-buru menutup buku itu. Kamu di sini. Dia tampak sedikit bingung. Dia tampak seperti gadis nakal yang ketahuan orang tuanya saat menonton film Jepang. Lihat mataku. Apa itu cukup? Kata Ye Feng sambil langsung mengedipkan mata padanya. Wajah cantik Su Jingxin menjadi semakin merah setelah digoda olehnya. Jangan salah paham, aku hanya penasaran. Jangan menjelaskan. Menjelaskan itu menutupi, dan menutupi itu kebenaran. Ye Feng segera menyela penjelasannya. Siapa yang akan menjelaskannya padamu? Apa salahnya membaca novel daring? Apa itu memalukan? Su Jingxin jelas sedikit marah karena malu. Ini tidak memalukan, tidak memalukan. Konon, menulis novel daring yang keren menghasilkan banyak uang dan bisa menghasilkan jutaan yuan sebulan. Dulu saya punya teman baik yang berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri dan mulai menulis novel. Apa yang terjadi setelah itu? Kemudian, dia meninggal dengan mengenaskan. Kudengar dia mati kelaparan. Petik 2. Su Jingxin merasa orang ini berbicara omong kosong. Dia terlalu malas untuk mengganggunya. Ye Feng hendak mengobrol dengannya sebentar lagi. Pada saat ini, dia mendengar Liu Wenyuan batuk di belakangnya. Tuan, lama tak berjumpa. Anda terlihat semakin muda. Ye Feng bergegas mendekat dan memujinya. Jangan percaya begitu. Kamu sudah kembali ke kampung halamanmu selama 2 hari terakhir dan belum berlatih. Kurasa kamu kurang latihan, kan? Liu Wenyuan sangat tidak puas dengan perilaku murid terakhirnya. Mana mungkin? Aku sudah berlatih bahkan dalam mimpiku. Mana mungkin aku berkarat? Ye Feng langsung menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Oh, ya. Kalau begitu aku akan berlatih beberapa gerakan denganmu untuk melihat apakah kungfu-mu sudah meningkat. Saat Liu Wenyuan berbicara, dia segera membuat gerakan tinju Wing Chun. Ye Feng tersentak, Tuan, tidak perlu melakukan ini, kan? Bagaimana mungkin aku berani beradu pukulan denganmu dengan kemampuanku yang biasa-biasa saja? Liu Wenyuan sedikit tidak senang. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertindak. Ye Feng tidak berdaya, dan dia hanya bisa mengikutinya. Mata Liu Wenyuan setajam pisau, menatap gerakannya, siap bereaksi. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menunjuk ke arah Su Jingxin. Ada apa, Nona Su? Liu Wenyuan buru-buru berbalik. Dia melihat Su Jingxin duduk di sana baik-baik saja. Dia segera tahu bahwa dirinya telah ditipu. Ketika dia berbalik, tinju Ye Feng sudah berjarak kurang dari 1 kaki dari wajahnya. Anak nakal, kau curang. Liu Wenyuan mengumpat sambil mundur. Ini yang disebut dengan keadilan dalam perang. Ye Feng sangat bangga dengan strateginya. Dia menggunakan semua gerakan yang diajarkan gurunya. Dia melanggar garis tengah. Setiap gerakan ditujukan ke wajah, dada, dan perut bagian bawah Liu Wenyuan. Ada beberapa kali dia hampir tertabrak. Namun, semakin tua semakin bijaksana. Liu Wenyuan telah berlatih tinju Wing Chun selama beberapa dekade. Bagaimana dia bisa ditekan oleh Ye Feng dalam waktu yang lama? Dengan sangat cepat, dia menemukan celah dan mengubah pertahanannya menjadi serangan. Ye Feng terpaksa terpojok. Aku menyerah, aku menyerah. Ye Feng tidak punya cara untuk mundur, dan dia dengan cepat memohon belas kasihan. Liu Wenyuan akhirnya berhenti. Dia menganggukkan kepalanya tanda puas. Sepertinya kau tidak berbohong. Kungfumu memang jauh lebih baik. Meskipun kau agak licik di awal, serangan-serangan selanjutnya sangat koheren dan kuat. Bahkan aku sendiri kesulitan menghadapinya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak dapat menahan senyum lega. Murid kecilnya ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dalam waktu sesingkat itu, dia sebenarnya telah membuat kemajuan yang luar biasa. Itu benar-benar langka. Terima kasih atas pujianmu, Guru. Ye Feng langsung tersenyum rendah hati. Faktanya, dia masih menahan sebagian kekuatannya sebelumnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, ada beberapa kali dia berhasil memukul Liu Wenyuan. Namun dia tetap menahan diri pada akhirnya. Kalau tidak, bukankah guru akan kehilangan muka? Setelah Liu Wenyuan selesai tertawa, ia mendesah pelan. Kamu bisa berlatih sendiri nanti. Aku mau keluar untuk melakukan sesuatu. Ye Feng melihat ekspresi anehnya dan buru-buru bertanya, Tuan, apakah Anda dalam masalah? Liu Wenyuan mendesah lagi. Situasi ini memang rumit. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, reputasi dunia seni bela diri Tiongkok akan hancur, dan kita bahkan mungkin menghadapi krisis kepunahan. Ye Feng terkejut. Serius banget. Ada apa? Bab 264 Bukankah aku seorang jenius? Liu Wenyuan tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi malah membawa Ye Feng ke paviliun dan duduk di kursi. Lalu, dia berkata dengan tenang, baru-baru ini,
seorang ahli karate dari Jepang bernama Duan Jiangliu datang ke Tiongkok dan mengancam akan menyapu bersih generasi muda dunia seni bela diri Tiongkok. Mendengar ini, Ye Feng langsung menggebrak meja kopi. Orang ini terlalu sombong, iya. Apa dia meremehkan dunia seni bela diri Tiongkok? Liu Wenyuan tersenyum getir. Dia memang punya hak untuk bersikap arogan. Sejauh ini, dia telah menyapu bersih generasi muda di 18 provinsi tanpa satu kekalahan pun. Tanda seru. Ye Feng sedikit terkejut. Sangat kuat. Mampu menyapu bersih 18 provinsi berturut-turut tanpa satu kekalahan pun, ini adalah master yang tak tertandingi. Liu Wenyuan mengangguk berat. Orang ini memang kuat, tapi bukan itu alasan utamanya. Alasan utamanya adalah dunia seni bela diri Tiongkok kita kekurangan bakat dalam beberapa tahun terakhir. Kita tidak punya jenius yang layak. Di sisi lain, negara kepulauan tetangga punya banyak jenius. Mendengar ini, Ye Feng merasa tidak senang. Bukankah aku jenius? Liu Wenyuan memelototinya. Siapa bilang mereka jenius? Kau sungguh tak tahu malu. Su Jingxin tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Ye Feng cemberut. Dia tidak yakin. Liu Wenyuan menatapnya dan mendesah lagi. Kau satu-satunya jenius bela diri yang pernah kulihat yang bisa dibandingkan dengan para jenius terbaik Jepang. Sayang sekali kau baru berlatih bela diri sebentar, jadi sulit bagimu untuk mengemban tanggung jawab besar. Ye Feng langsung terdiam. Dia tidak cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa dia mampu memikul beban dunia seni bela diri Tiongkok. Guru, bawalah aku bersamamu, aku juga bisa belajar. Liu Wenyuan berpikir sejenak dan berkata, bagus. Kamu punya fondasi yang kuat, tapi kamu kurang pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Kamu bisa pergi dan menyaksikan pertarungan antar master dari dekat. Su Jingxin buru-buru mengangkat tangannya. Paman Liu, aku juga mau ikut. Liu Wenyuan tidak setuju. Itu tidak mungkin. Tempat itu berantakan, penuh kekerasan, dan berdarah. Apa yang kau lakukan di sana sendirian? Su Jingxin sedikit tidak senang. Lalu kenapa Ye Feng bisa pergi tapi aku tidak? Karena dia laki-laki, dan juga seorang seniman bela diri. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi situasi seperti itu, kata Liu Wenyuan sambil tersenyum getir. Wajah cantik Su Jingxin menjadi gelap. Kau seksis. Kalau kau bicara begitu lagi, aku akan meninjumu. Liu Wenyuan ingin mengatakan beberapa kata lagi. Ketika dia mendengar ini, dia segera menciutkan lehernya. Bahkan seorang petinju tua pun takut pada petinju wanita. Tidak mampu menyinggung, tidak mampu menyinggung. Pada akhirnya, Liu tua tidak punya pilihan selain membawa kedua ekornya ke arena bawah tanah. Jika bukan karena kepemimpinan Liu Wenyuan, Ye Feng dan Su Jingxin tidak akan pernah memikirkan hal ini. Di kota yang makmur dan beradab seperti Zonghai, sebenarnya ada tempat seperti itu. Ketika mereka bertiga mendekati arena tinju bawah tanah di pinggiran kota. Arena yang dapat menampung lebih dari 10.000 orang itu sudah penuh sesak. Segala macam orang dengan lengan telanjang, tato, dan pakaian aneh meratap dan melolong di dalam. Beberapa pria kekar bahkan sengaja menunjukkan gigi dan cakar mereka pada Ye Feng dan Su Jingxin. Su Jingxin selalu tenang. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia menjadi sedikit pucat. Sebagai perbandingan, Ye Feng relatif tenang. Dia lebih penasaran. Liu Wenyuan membawa mereka berdua ke ruang pribadi di dekat bagian tengah arena. Pada saat ini, ruang pribadi itu sudah penuh sesak dengan orang. Beberapa tetua yang lebih tua sedang duduk di sofa. Beberapa anak muda berdiri di belakang mereka. Mereka mungkin murid-murid. Tidak seorang pun menyambut Liu Wenyuan dan dua orang lainnya ketika mereka masuk. Tak seorang pun menyerahkan tempat duduknya. Liu Wenyuan tidak keberatan. Dia menyudutkan Ye Feng dan Su Jingxin. Melihat ini, Ye Feng sedikit kesal. Tuan, bukankah orang-orang ini terlalu kasar? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana caranya memberikan tempat duduk mereka untuk Anda. Dari segi usia, Liu Wenyuan sudah berusia 60-an atau 70-an. Dari segi kekuatan, dia mungkin tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. Dia bahkan tidak punya hak untuk duduk. Liu Wenyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, hanya para pemimpin sekte dan pemimpin sekte besar yang berhak duduk. Saya bukan anggota sekte manapun, jadi saya tidak berhak duduk. Ye Feng agak kesal. Kalau bicara soal kekuatan, kurasa tak ada yang bisa menandingimu di sini. Kenapa kau tak bisa duduk? Liu Wenyuan menghela nafas. Dunia persilatan bukan tentang pertarungan dan pembunuhan, melainkan tentang cara-cara dunia. Dunia seni bela diri Tiongkok sangat menghargai senioritas. Sehebat apapun kungfu Anda, jika Anda bukan dari sekte bergengsi, akan sulit untuk mendapatkan pengakuan mereka. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mencibir, pantas saja dunia seni bela diri Tiongkok semakin merosot. Mereka yang kuat tidak diterima, sementara yang tak kuat justru sangat dihormati. Ketika dia mengatakan hal ini, suaranya sedikit lebih keras.
Seketika, seorang lelaki tua berjanggut putih yang duduk di sofa melotot ke arahnya. Dari mana datangnya junior bodoh ini? Beraninya kau bicara omong kosong di sini. Ye Feng sudah sangat marah. Dia segera ingin membalas. Liu Wenyuan buru-buru menghentikannya. Lalu, ia meminta maaf kepada pria tua berjanggut putih itu, si junior tidak tahu aturan. Ini salahku karena tidak tegas. Aku minta maaf atas namanya. Pria tua berjanggut putih itu mendengus dingin, awasi muridmu. Kalau dia bicara omong kosong lagi, kau juga akan dikeluarkan. Liu Wenyuan mengangguk. Ye Feng benar-benar merasa sangat dirugikan. Tuan, karena mereka tidak menyukai kita, mengapa kita harus begitu hangat kepada mereka? Ayo kita pergi. Liu Wenyuan terkekeh, saya di sini untuk menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan dunia seni bela diri Tiongkok. Apa pentingnya bagi saya jika orang lain menyukai saya atau tidak? Ye Feng melihat bahwa dia sudah mengatakan demikian. Dia hanya bisa berhenti berbicara untuk sementara waktu. Dia berdiri di samping. Bab 265 Rasa Sakit yang Tak Tercapai. Dia mendengarkan percakapan orang-orang tua di sofa. Ye Feng secara bertahap memperoleh beberapa pemahaman tentang kelompok orang ini. Pria tua berjanggut putih yang baru saja menegurnya adalah Yan Mengtang, pemimpin Sekte Naga dan Harimau di Provinsi Guangdong Selatan. Di antara orang-orang itu, dapat dikatakan dialah yang paling bergengsi. Tanda seru. Semuanya, apa pendapat kalian tentang pertempuran hari ini? Mendengar pertanyaannya, semua orang langsung membicarakannya. Apalagi yang bisa kupikirkan? Mereka sudah di depan pintu kita, jadi wajar saja kalau kita harus bertarung sampai mati. Benar sekali. Orang Jepang ini telah mengalahkan generasi muda dari 18 provinsi kita. Jika kita kalah lagi hari ini, bagaimana wajah generasi muda dunia seni bela diri Tiongkok nanti? Jangan khawatir. Dia sombong sebelumnya karena tidak bertemu denganku. Hari ini, aku akan memastikan dia mati di sini. Seorang karateka junior berani bersikap begitu arogan di Tiongkok. Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Petik 2. Mendengar pidato semua orang yang penuh semangat. Yan Mengtang sangat senang. Baguslah kau begitu percaya diri. Namun, aku tetap harus mengingatkanmu bahwa kau tidak boleh meremehkan pria ini. Kau tidak boleh lengah. Semua orang mengangguk setuju. Saat Yan Mengtang berbicara, matanya menyapu generasi muda yang berdiri di barisan belakang. Duan Jiangliu ini baru berusia 23 tahun ini, dan dia masih junior. Sebagai senior, wajar saja kalau kami tidak bisa bergerak cepat. Hari ini, kami akan mengandalkan kalian. Apakah kalian percaya diri? Generasi muda langsung merasa sedikit bersalah. Ya, jawaban singkat datang. Wajah Yan Mengtang menjadi gelap dan dia langsung meninggikan suaranya. Apakah kamu percaya diri? Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an menjawab dengan suara lantang, saya yakin. Yan Mengtang menatapnya dengan penuh penghargaan. Siapa namamu? Murid siapa dia? Pemimpin Sekte Yan, nama saya Zhang Liang. Saya murid pemimpin Sekte Luo Jiaseng dari Sekolah 8 Trigram, jawab pemuda itu langsung dengan lantang. Saat itu, seorang lelaki tua yang duduk di sofa berkata sambil tersenyum, Zhang Liang adalah murid kesayanganku. Telapak 8 trigramnya sudah mencapai tingkat tertentu. Mudah baginya untuk menghadapi Duan Jiangliu biasa. Yan Mengtang mengangguk puas. Sebentar lagi, kau akan bertarung dalam pertarungan pertama melawan Duan Jiangliu. Kuharap kau menang. Saat itu, kau akan menjadi pahlawan dunia seni bela diri Tiongkok kita. Apakah kau percaya diri? Zhang Liang langsung menjadi ambisius. Jangan khawatir, pemimpin Sekte Yan. Aku telah berlatih telapak 8 trigram selama 10 tahun hanya untuk hari ini. Hari ini, aku akan membuat nama untuk diriku sendiri dalam pertempuran ini dan membangkitkan kembali kekuatan telapak 8 trigramku. Banyak orang di ruang pribadi itu langsung bertepuk tangan dan bersorak. Seolah-olah kemenangan sudah di tangan mereka. Ye Feng, yang berdiri di sudut, menggelengkan kepalanya. Kelompok orang ini sungguh menjanjikan. Ruangan sebesar itu sebenarnya datang untuk menangani satu orang. Itu baik-baik saja. Musuh belum muncul, tapi mereka sudah mabuk. Jika membanggakan diri dapat mengalahkan musuh, maka mereka akan benar-benar tak terkalahkan. Tepat ketika semua orang di ruang pribadi itu sedang bersemangat, tiba-tiba mereka mendengar keributan di luar. Semua orang berbalik. Mereka melihat seorang pria berpakaian olahraga putih berjalan keluar dari lorong. Pria itu tinggi, sekitar 1,8 meter. Dia memiliki aura gagah berani dalam dirinya. Begitu muncul, dia langsung mengacungkan jari tengah kepada semua orang. Orang-orang sakit di Asia Timur. Tindakannya ini langsung membangkitkan amarah semua orang yang hadir. Kata ini merupakan kata-kata yang menyakitkan bagi seluruh Tiongkok dan bahkan rakyat Tiongkok. Namun, orang ini, dalam situasi ini, benar-benar menggunakan kata-kata seperti itu untuk mempermalukan semua orang. Orang Jepang, jangan sombong.
Zonghai akan jadi kuburanmu. Saudara-saudara yang sedang melawannya, gunakan lebih banyak kekuatan dan pukul bajingan ini sampai mati. Beraninya kau meremehkan dunia seni bela diri Tiongkok kita. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seni bela diri Tiongkok. Persetan denganmu, pergilah ke neraka, orang Jepang. Menghadapi kemarahan semua orang yang hadir, ekspresi Duan Jiangliu menjadi semakin bersemangat. Dengan gerakan salto yang indah, ia melompat ke atas ring. Kemudian dia memukul dadanya dengan keras 2 kali. Matanya penuh dengan penghinaan. Di ruang pribadi, Yan Mengtang berdiri dan menepuk bahu Zhang Liang. Ayo, tunjukkan kekuatan dunia seni bela diri Tiongkok kita. Zhang Liang menangkupkan tinjunya ke arah para senior yang hadir dan berbalik untuk pergi. Ketika para penonton melihat lawan dari dunia seni bela diri Tiongkok, mereka tercengang. Banjir sorak-sorai langsung meletus. Zhang Liang menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Dia melambaikan tangan kepada semua orang yang hadir. Lalu, dia melompat ke atas panggung. Dia berjalan ke sisi berlawanan dari Duan Jiangliu. Duan Jiangliu, kamu akan mati di tanganku hari ini. Duan Jiangliu menggelengkan kepalanya, sambil mengeluarkan serangkaian suara, berderak. Aku lupa berapa banyak sampah yang pernah mengatakan ini padaku. Aku sudah melumpuhkan beberapa yang pertama, dan kau pun tak terkecuali. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Akan tetapi, nada meremehkan dalam nada bicaranya tidak berkurang sama sekali. Zhang Liang mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Itu karena kau tidak bertemu denganku. Ingat, orang yang akan membunuhmu adalah Zhang Liang. Setelah selesai berbicara, dia bergegas menuju Duan Jiangliu. Duan Jiangliu tampak tidak bereaksi, ia berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka berdua sangat dekat satu sama lain. Serangan Zhang Liang cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, benda itu sudah ada di depannya. Pergi ke neraka, teriak Zhang Liang. Tinjunya seperti palu berat, tiba-tiba menghantam sisi wajah Duan Jiangliu. Sampai saat ini, baru saat itulah Duan Jiangliu bereaksi. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Tangan kanannya terulur seperti hantu. Dia bergerak kemudian tetapi tiba lebih dulu, menghalangi sisi kiri wajahnya. Pukulan Zhang Liang bagaikan lembu tanah liat yang memasuki laut, dan langsung berhenti. Dia terkejut dan segera mengubah gerakannya. Namun Duan Jiangliu tidak memberinya kesempatan. Dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar. Dia mengepalkan tinjunya. Lalu, dia menariknya dengan kuat. Retakan. Pergelangan tangan Zhang Liang mengeluarkan suara retakan tulang yang membuat gigi orang sakit. Sebelum dia sempat berteriak, kaki kiri Duan Jiangliu telah menendang bagian belakang kakinya. Celepuk. Zhang Liang segera berlutut di tanah. Dia terkejut. Dia hendak bangkit dan mundur. Namun, dia masih terlambat. Serangan lutut kuat Duan Jiangliu mendarat keras di dagunya. Rahang bawah Zhang Liang langsung hancur, dan darah berhamburan kemana-mana. Dia pingsan di panggung. Duan Jiangliu menghentakkan badannya, sambil menatap ke arah kerumunan dengan arogan. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 detik. Banyak orang belum bereaksi, dan pertempuran sudah berakhir. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi orang. Begitu sunyinya hingga terasa sedikit aneh. Bab 266 seorang prajurit keyboard khas. Dan di ruang pribadi tempat Ye Feng dan yang lainnya berada. Muridku. Ketika melihat muridnya, Zhang Liang, dikalahkan oleh Duan Jiangliu dalam waktu kurang dari 3 detik, kepala sekolah 8 trigram, Luo Jiaseng, sangat marah hingga matanya hampir melotot. Ia langsung ingin bergegas keluar. Akan tetapi, sebelum dia benar-benar bisa maju, dia ditekan oleh Yan Mengtang. Tanda seru. Pemimpin Sekte Luo, harap tenang. Luo Jiaseng memelototinya dengan marah. Murid kesayanganku dilumpuhkan oleh bajingan itu. Bagaimana aku bisa tenang? Aku akan membunuhnya. Yan Mengtang menatapnya dengan tajam. Perhatikan statusmu. Kau adalah pemimpin sekte sekolah 8 trigram. Kalau kau terburu-buru sekarang, kalau kau menang, kau akan menindas yang lemah. Kalau kau kalah, aliran 8 trigrammu tak akan lagi punya tempat di dunia bela diri Tiongkok. Luo Jiaseng langsung tenang saat mendengar ini. Perkataan Yan Mengtang bukan tanpa alasan. Jika dia maju untuk melawan Duan Jiangliu, terlepas dari menang atau kalahnya, itu akan merugikannya. Dengan pikiran ini, dia hanya bisa duduk dengan enggan. Tatapan Yan Mengtang perlahan menyapu anak-anak muda lain yang hadir. Siapa lagi yang bersedia melanjutkan pertempuran? Ketika para pemuda yang hadir melihat tatapannya menyapu, mereka menundukkan kepala satu demi satu. Mereka semua telah melihat nasib Zhang Liang. Dia bahkan tidak bertahan 3 detik sebelum dia dikalahkan. Kekuatan tempur kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Sekalipun mereka sedikit lebih kuat dari Zhang Liang, tetap ada batas kekuatannya. Paling lama, mereka bisa bertahan beberapa detik lebih lama darinya.
Mereka masih tidak bisa mengubah hasil kekalahan mereka. Daripada itu, lebih baik menjadi pengecut. Ada apa? Apa kalian semua ketakutan setengah mati? Kalian mewakili masa depan dunia seni bela diri Tiongkok. Apa cuma itu yang kalian punya? Yan Mengtang melihat kepengecutan semua orang. Dia langsung marah. Rombongan anak muda itu masih menundukkan kepala dan tidak bersuara. Yan Mengtang hanya bisa menghela napas. Tidak menakutkan dikalahkan secara fisik oleh musuh. Yang menakutkan adalah bahkan jiwa pun dikalahkan. Saya tidak menyangka dunia seni bela diri Tiongkok kita akan jatuh ke titik ini. Sungguh menyedihkan. Tatapan mata Ye Feng perlahan menyapu para pemuda yang ketakutan setengah mati. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Dia hendak melangkah maju. Namun, ia dihentikan oleh gurunya, Liu Wenyuan, yang melotot ke arahnya. Dia sepertinya mengatakan, dengan keterampilanmu yang pas-pasan, apa yang kau lakukan di sini? Ye Feng tidak berdaya. Kaki yang sudah melangkah keluar hanya bisa ditarik perlahan. Tepat saat tekanan udara di ruangan pribadi turun ke titik terendah. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari sudut. Aku akan pergi. Semua orang berbalik untuk melihat. Mereka melihat seorang anak laki-laki berusia awal 20-an berdiri di sudut. Anak laki-laki itu tampak sangat lembut dan pendiam. Dia mengenakan kacamata rabun jauh. Dia mengenakan setelan tunik Cina berwarna hitam. Dari penampilannya, tidak ada jejak kekuatan tempur sama sekali. Mata Yan Mengtang berbinar, dan dia langsung bertanya, siapa namamu? Anak laki-laki itu memasukkan tangannya ke dalam saku. Fang Yiming. Ketika mendengar nama itu, seseorang langsung berseru. Fang Yiming. Jenius nomor 1 Zonghai yang menciptakan serangkaian teknik tinju dengan menggabungkan bajikuan, telapak bagua, tinju singe, dan banyak teknik tinju lainnya. Meskipun saya jauh di provinsi Xishan, saya pernah mendengar nama jenius muda ini. Saya tidak menyangka dia semuda itu. Bisa menciptakan teknik tinjunya sendiri di usia semuda itu, dia pasti akan menjadi Grandmaster di masa depan. Terlebih lagi, dia punya keberanian untuk melawan musuh yang kuat. Sungguh patut dipuji. Petik 2. Mendengar deskripsi semua orang, Yan Mengtang semakin memandang Fang Yiming. Bagus. Aku tidak menyangka akan ada seorang jenius seperti itu di dunia seni bela diri Zonghai. Selama kau bisa mengalahkan Duan Jiangliu hari ini, kau pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi gemilang. Yiming, apakah kau percaya diri dalam pertarungan ini? Ekspresi Fang Yiming tetap tenang. Tidak. Semua orang mengira dia akan seperti Zhang Liang dan menjawab, saya yakin. Mereka tidak menduganya. Dia bahkan belum naik panggung, tapi dia sudah putus asa. Tiba-tiba, seorang pemuda seusianya mengingatkannya, kakak senior Yiming, kurasa kau harus lebih percaya diri. Duan Jiangliu hanya beberapa tahun lebih tua dari kita. Apa yang perlu ditakutkan? Fang Yiming menoleh dan meliriknya. Kalau kamu baik, kenapa kamu tidak pergi? Pria itu langsung berpura-pura tidak mendengarnya dan memalingkan kepalanya. Benar-benar pejuang keyboard. Bibir Fang Yiming melengkung membentuk senyum mengejek. Pandangannya perlahan menyapu semua orang yang hadir. Alasan saya naik panggung bukan untuk apa yang disebut kejayaan dunia bela diri Tiongkok. Ini karena kekalahan satu pertandingan saja tidak akan menyelamatkan dunia bela diri Tiongkok. Saya hanya ingin bertarung dengan kejeniusan tak tertandingi di zaman ini. Aku tahu pertempuran ini penuh dengan kemungkinan buruk. Paling tidak, aku akan lumpuh. Paling buruknya, aku bahkan mungkin mati di tempat. Namun, mati di tangan seorang ahli bela diri yang hebat adalah kehormatan bagi setiap seniman bela diri. Itu lebih baik daripada mengejar ketenaran dan kejayaan seumur hidup dalam rahasia. Aku, Fang Yiming, malu berada di tim yang sama denganmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan pribadi itu. Semua orang di ruang pribadi itu berlumuran darah akibat omelannya. Beberapa orang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya. Namun, mereka melihat Yan Mengtang dan yang lainnya tampak tidak terlalu baik. Mereka pun dengan bijak memilih untuk diam. Ye Feng, di sisi lain, sangat mengagumi Fang Yiming. Sangat disayangkan bahwa dunia seni bela diri Tiongkok saat ini. Sangat sedikit seniman bela diri yang memiliki tulang punggung seperti itu. Ketika mereka melihat Fang Yiming keluar, beberapa penonton merasa sedih setelah kekalahan Zhang Liang. Sekali lagi, sorak-sorai menggelegar meletus. Seniman bela diri Tiongkok, ayo. Kita beri pelajaran pada orang Jepang itu. Bagaimana kita bisa membiarkan orang Jepang begitu arogan di Tiongkok? Serang dia balik. Anak muda ini terlihat sangat kurus. Apakah dia bisa melakukannya? Bisakah kau melakukannya? Pasti berhasil. Kau pernah dengar pepatah bahwa pahlawan datang dari yang muda? Ya, apa kau tidak lihat dia memakai setelan tunik Cina? Biasanya, orang yang memakai setelan tunik Cina tidak bisa dianggap remeh. Apakah kamu terlalu banyak menonton film? Petik 2.
Bab 267 Apa niat Anda? Di arena, wajah Duan Jiangliu menampakkan ekspresi jijik. Zhang Liang terpental akibat tendangan. Tanda seru tanda seru. Petugas di lokasi kejadian segera membawa Zhang Liang untuk mendapatkan perawatan medis. Aku tidak menyangka ada orang yang berani datang dan mengadili kematian. Apa kau tidak takut mati? Duan Jiangliu menyilangkan lengannya di depan dada dan menilai Fang Yiming dengan jijik. Fang Yiming berjalan mendekatinya dan perlahan mengucapkan sepatah kata. Kamu takut mati, tapi masih berani muncul. Ketertarikan Duan Jiangliu terguncang. Lebih mengerikan lagi menyeret eksistensi yang tak terpuji, kata Fang Yiming singkat. Kamu lebih kuat dari yang sebelumnya. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Aku akan bersikap lunak padamu. Duan Jiangliu mengungkapkan kekagumannya padanya. Aku bisa dibunuh, tapi aku tidak bisa dipermalukan, kata Fang Yiming dengan suara berat. Duan Jiangliu langsung menunjukkan sedikit rasa hormat. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia membungkuk pada Fang Yiming. Lalu, dia mengambil posisi bertarung. Fang Yiming juga menangkupkan tinjunya ke arahnya. Lalu, dia menyerang ke depan. Dia langsung menendang kaki kanannya ke pinggang Duan Jiangliu. Kekuatannya tidak besar, tapi itu sangat cepat. Bibir Duan Jiangliu membentuk senyuman. Dia dengan santai mengulurkan tangan kirinya, siap untuk menangkis. Namun, tendangan Fang Yiming hanyalah tipuan. Sebelum tendangan itu mendarat, kaki kanan sudah berubah arah dan menendang ke arah kepalanya. Wajah Duan Jiangliu menampakkan ekspresi terkejut. Namun, dia tetap bereaksi cepat. Dia segera mengangkat lengan kirinya dan bersiap melindungi kepalanya. Akan tetapi, langkah Fang Yiming tetap saja tipuan. Pada saat yang sama, kaki kirinya sudah meninggalkan tanah. Dia menendang pipi kanannya. Duan Jiangliu terkejut. Dia tidak menduga hal ini. Pemuda ini benar-benar dapat mengubah gerakannya 3 kali berturut-turut dalam waktu yang singkat. Untungnya, dia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Tepat pada waktunya, dia mengambil setengah langkah mundur. Tendangan kuat Fang Yiming menyapu wajahnya. Angin kencang menyebabkan wajahnya sakit. Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tendangan ini mendarat. Apa konsekuensinya? Namun ini bukanlah akhir. Tendangan Fang Yiming meleset, jadi dia segera beradaptasi dengan situasi. Sebelum kaki kirinya mendarat di tanah, kaki kanannya sudah melangkah keluar. Dengan suara, bang, dia langsung menginjak dada Duan Jiangliu. Untungnya, Duan Jiangliu telah mengambil langkah mundur terlebih dahulu. Jika tidak, tendangan ini bisa saja melukainya dengan serius. Namun meski begitu, Duan Jiangliu masih merasakan nyeri yang membakar di dadanya. Hal ini langsung membuatnya memperhatikan seniman bela diri muda Tiongkok ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Fang Yiming menyaksikan serangan combo yang dirancangnya dengan cermat begitu mudah dinetralkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah ini perbedaannya? Pada saat yang sama, penonton pun bersorak gembira. Indah. Ayo kita lakukan seperti ini. Hajar orang Jepang ini sampai mati. Ada yang tahu nama pemuda ini. Dia begitu kuat di usia semuda itu. Masa depannya tak terbatas. Kau bahkan tidak mengenalnya. Dia jenius nomor 1 di dunia bela diri Zonghai kita, Fang Yiming. Di usia 18 tahun, dia menciptakan teknik tinjunya sendiri. Dia menciptakan teknik tinjunya sendiri di usia 18 tahun. Dia benar-benar jenius di antara para jenius. Pantas saja dia begitu luar biasa. Dia memang punya latar belakang yang hebat. Sepertinya ada harapan bagi dunia seni bela diri Tiongkok. Bukan hanya penontonnya. Bahkan para senior dunia seni bela diri di dalam kotak pun ikut berdiri dan bersorak. Tendangan beruntun Xiao Fang sungguh indah. Dalam waktu kurang dari sedetik, ia melancarkan beberapa tipuan berturut-turut, dan hasilnya sangat kuat. Dari gerakan-gerakan ini, saya bisa melihat bayangan taekwondo, spring kick, dan bahkan Muay Thai. Sepertinya dia sudah mengintegrasikan teknik tinju ini dan membentuk sekolahnya sendiri. Saya berani mengatakan bahwa pada waktunya, anak ini akan menjadi orang hebat. Mendengar sanjungan semua orang terhadap Fang Yiming, ekspresi Liu Wenyuan serius. Ia menoleh ke Ye Feng dan bertanya, Xiao Feng, bagaimana menurutmu? Ye Feng menatap kedua orang di atas ring dan mengerutkan kening. Kurasa Fang Yiming dalam bahaya. Su Jingxin sedikit bingung. Kenapa? Fang Yiming jelas lebih unggul tadi. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Itu karena Duan Jiangliu meremehkan lawan. Jelas Fang Yiming dengan cermat merancang combo ini untuk membunuh lawan dalam satu pukulan, sementara lawan meremehkannya. Sayang sekali kesadaran pertempuran Duan Jiangliu terlalu tajam, dan rencananya gagal. Selanjutnya, Duan Jiangliu pasti akan menggunakan jurus pamungkasnya. Aku khawatir Fang Yiming tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 jurus. Ini awalnya merupakan diskusi pribadi antara mereka bertiga. Namun, ucapannya itu didengar oleh seorang pemuda yang telinganya jeli dan langsung ditanyai dengan suara keras.
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kemampuan kakak senior Fang memang sesuatu yang tidak bisa kau pahami. Sementara itu, orang-orang yang awalnya berdiskusi tentang situasi pertempuran di ruang pribadi semuanya menoleh. Apa yang terjadi? Seseorang segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu langsung menjawab dengan nada marah, anak ini bilang kalau kakak senior Fang baru saja menang karena Duan Jiangliu meremehkan musuhnya. Dia juga mengatakan bahwa kakak senior Fang tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan melawan Duan Jiangliu. Mendengar kata-katanya, semua orang langsung mengarahkan senjatanya ke Ye Feng. Anak bodoh, beraninya kamu bicara begitu sombong di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Meningkatkan moral orang lain dan menurunkan gengsi sendiri, bukankah itu murah? Musuh ada tepat di depan kita, dan dia sedang merusak moral kita. Dia orang yang harus dihukum. Apakah orang sepertimu pantas tinggal di sini? Keluar. Yan Mengtang juga memelototi Ye Feng. Kamu lagi. Kamu ngomong besar tadi, jadi aku tidak memasukkannya ke hati. Sekarang kamu berani bicara tanpa berpikir, apa niatmu? Ye Feng hanya mengungkapkan pendapatnya. Dia tidak menyangka akan mendapat serangan seganas itu. Dia langsung tersenyum pahit. Melihatnya terdiam, Yan Mengtang langsung mendengus. Aku tidak akan merendahkan diriku sepertimu. Cepat pergi dari sini. Bab 268 Mengapa tidak berlutut? Liu Wenyuan ingin menguji penilaian muridnya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat begitu banyak perlawanan. Dia segera melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah kerumunan. Ini hanya pendapat muridku. Mungkin tidak bisa dibandingkan dengan wawasan semua orang. Kuharap kalian semua bisa memaafkan kami. Pada saat ini, seseorang membisikkan beberapa kata ke telinga Yan Mengtang. Tanda seru, tanda seru. Ketika Yan Mengtang menatap Liu Wenyuan lagi, tatapannya menjadi lebih serius. Jadi, kau Liu Wenyuan, orang yang bertempur dalam pertempuran berdarah di Jiangdong. Liu Wenyuan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Ya, aku. Yan Mengtang mengangguk sedikit. Meskipun aku mengagumi kekuatan dan karaktermu, muridmu sudah sering berbicara dengan arogan. Kalau aku tidak menghukumnya, itu agak tidak masuk akal, kan? Biarkan saja dia menonton pertarungan dari tribun penonton di luar. Liu Wenyuan tidak menyerah. Hasilnya belum keluar. Bagaimana kau tahu muridku salah? Saat dia berkata demikian, dia sekali lagi menarik kebencian semua orang yang hadir. Apa maksudnya? Apa dia juga berpikir kakak senior Fang akan kalah? Seperti murid, seperti guru. Kalian berdua picik. Saya pernah mendengar nama Liu Wenyuan sebelumnya, tetapi saya sangat kecewa melihatnya hari ini. Saya benar-benar meragukan apakah pertempuran berdarahnya di Jiangdong itu benar atau tidak. Aku juga agak curiga. Bagaimana dia bisa mengalahkan para ahli dari 7 kerajaan dengan penglihatan sehebat itu? Kurasa itu cuma rumor. Memang tidak sebagus reputasinya. Mendengar keluhan orang banyak tentang Liu Wenyuan, Yan Mengtang juga menatapnya dengan sedikit tidak senang. Tuan Liu, apakah Anda benar-benar akan mempertaruhkan reputasi Anda demi seorang anak yang berbicara tanpa berpikir? Liu Wenyuan menatapnya. Aku bersedia bertanggung jawab atas perkataan muridku. Jika Fang Yiming menang pada akhirnya, aku bersedia berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Kerumunan yang awalnya bersemangat langsung terdiam. Taruhan Liu Wenyuan bukanlah masalah kecil. Dia memiliki reputasi tertentu di dunia seni bela diri. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah hidup menyendiri selama beberapa tahun terakhir dan tidak terlalu peduli dengan dunia seni bela diri, prestisenya pasti akan lebih tinggi lagi. Hari ini, dia juga memenuhi syarat untuk duduk di sofa. Jika orang seperti itu bersedia berlutut dan meminta maaf kepada mereka, mungkin itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. Apalagi yang bisa mereka katakan? Yan Mengtang mengangguk. Baiklah. Jika Fang Yiming kalah, aku bersedia meminta maaf kepada muridmu di depan umum. Liu Wenyuan menoleh untuk melihat cincin itu dan menghela napas panjang. Saya berharap Fang Yiming bisa menang dan mengembalikan martabat dunia seni bela diri Tiongkok. Kalau begitu, mengapa saya, Liu Wenyuan, tidak berlutut? Semua orang tersentuh. Mereka semua mengalihkan pandangan kembali ke ring. Pada saat ini, Fang Yiming melancarkan serangan berikutnya. Dan itu bahkan lebih intens daripada terakhir kali. Tapi seperti yang dikatakan Ye Feng. Sebelumnya, karena Duan Jiangliu meremehkan musuhnya, Fang Yiming berhasil menemukan celah. Pada saat ini, Duan Jiangliu sedang memperhatikan. Mustahil bagi Fang Yiming untuk mengulang kesuksesannya sebelumnya. Keduanya hanya bertukar 2 gerakan. Fang Yiming tertangkap oleh titik lemah Duan Jiangliu dalam pembelaannya dan ditendang di dada. Sua, sua, sua. Fang Yiming mundur beberapa langkah. Dia meludahkan seteguk darah. Penonton yang semula bersorak-sorai langsung berseru. Fang Yiming, hati-hati. Jangan khawatir. Fang Yiming adalah jenius nomor 1 di kota Zonghai. Dia tidak akan kalah. Benar. Dia hanya ceroboh tadi.
Dia akan langsung melancarkan serangan balik. Orang Jepang, cuci lehermu dan matilah. Saat semua orang bersorak, Fang Yiming menyerang lagi. Kali ini, bahkan lebih buruk. Saat dia menerjang, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, pertahanannya ditembus oleh Duan Jiangliu. Dengan lemparan ke belakang, ia mendarat dengan keras di tanah. Puff! Fang Yiming memuntahkan seteguk darah. Duan Jiangliu juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sebaliknya, dia menatapnya. Akui kekalahanmu dan aku tidak akan membunuhmu. Fang Yiming tersenyum. Dia merangkak naik dari tanah dengan susah payah. Setelah selesai berbicara, dia bergegas menuju Duan Jiangliu lagi. Duan Jiangliu tidak menunjukkan belas kasihan. Dia langsung menendangnya. Benda itu mendarat dengan keras di wajahnya. Fang Yiming menggambar busur di udara dan mendarat dengan keras di tanah. Dia sedang sekarat. Duan Jiangliu menatapnya dengan ekspresi muram. Aku sungguh tidak ingin membunuhmu. Akui saja kekalahanmu. Penonton langsung tidak tahan lagi. Mereka semua berteriak. Berhentilah berjuang, akui saja kekalahan. Ya, jika kau teruskan, kau akan mati. Bukankah ini hanya kompetisi? Kekalahan tetaplah kekalahan. Benar. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Kembalilah dan berlatihlah. Kembalilah untuk membalas dendam di masa depan. Cepatlah mengakui kekalahan, aku mohon padamu. Di tengah sorak-sorai penonton, Fang Yiming berjuang beberapa kali. Dia akhirnya bangkit dari tanah. Tetapi dia tidak punya kekuatan untuk berdiri lagi. Dia hanya berlutut di atas panggung. Wajahnya yang awalnya halus dan cantik telah berubah. Darah bercampur air liur mengalir keluar dari mulutnya. Ayo lagi. Dia menatap Duan Jiangliu dan berbicara dengan lemah. Wajah Duan Jiangliu menampakkan rasa hormat yang mendalam saat dia membungkuk sedikit kepadanya. Kau seorang pejuang yang patut dihormati, Fang Yiming, aku akan mengingat namamu. Setelah selesai berbicara, dia langsung memukul kepalanya. Puff! Fang Yiming kembali memuntahkan darah. Pandangannya menjadi tidak fokus. Celepuk. Dia terjatuh ke atas panggung. Darah mengalir melintasi arena. Itu sangat menarik perhatian. Jenius nomor 1 di dunia seni bela diri di kota Zonghai telah tumbang. Ini adalah seniman bela diri Tiongkok pertama yang meninggal dalam perjalanan Duan Jiangliu ke Tiongkok. Itu juga pertama kalinya dia merasakan rasa hormat yang mendalam. Dari Fang Yiming, Duan Jiangliu dapat melihat kejayaan seni bela diri yang pernah dimiliki Tiongkok. Tapi hari ini, kemuliaan semacam ini telah lama menjadi sisa cahaya matahari terbenam. Untuk seorang seniman bela diri seperti ini, yang benar-benar berdarah panas. Itu sudah merupakan pemandangan langka. Bab 269 jadi dia seorang pemarah. Di arena, Fang Yiming segera dibawa ke rumah sakit. Namun, melihat cederanya, dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Di luar ring, penonton terkejut melihat si jenius muda itu tewas di tempat. Tanda seru. Meskipun sudah biasa bagi orang untuk mati di arena bawah tanah seperti ini. Akan tetapi, mereka masih sulit menerima kenyataan bahwa seorang jenius muda telah gugur dalam pertempuran. Dia adalah jenius nomor 1 di Zonghai. Dia adalah harapan masa depan dunia seni bela diri China. Dia benar-benar meninggal begitu saja. Pada saat yang sama, tekanan udara di ruang pribadi turun ke titik terendah. Semua orang menatap arena dengan linglung. Mereka linglung untuk waktu yang lama. Ketika negara memasuki masyarakat komersial, dunia seni bela diri Tiongkok juga semakin dikomersialkan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak banyak orang yang benar-benar berlatih bela diri. Kebanyakan dari mereka hanya mempelajari sedikit kungfu yang biasa-biasa saja, atau sekadar berlatih beberapa trik canggih, lalu mulai melakukan pengemasan komersial. Mereka akan terlibat dalam segala macam promosi dan dukungan. Semuanya berlandaskan uang. Sudah lama sekali tidak terjadi pertarungan yang berdarah-darah, kejam dan sampai mati seperti ini. Fang Yiming jelas-jelas seorang mutan. Itulah sebabnya ketika dia pergi, dia berkata, aku malu bersamamu. Semua orang bisa melihat kejayaan seni bela diri Tiongkok darinya. Dan martabat yang seharusnya dimiliki seorang seniman bela diri. Saat memikirkan ini, Yan Mengtang menarik kembali pandangannya dan mendesah. Dia berjalan perlahan ke arah Ye Feng dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Penilaianmu benar. Fang Yiming tidak bertahan lebih dari 3 langkah. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan sebelumnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir juga kembali sadar. Mereka semua menatap Ye Feng. Mereka benar-benar tidak tahu apakah dia memiliki mata yang tajam. Atau haruskah dia mengatakan bahwa dia adalah pembawa sial. Ye Feng berkata bahwa Fang Yiming tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan melawan Duan Jiangliu. Dan memang itu yang terjadi. Seperti yang diharapkan, Fang Yiming dikalahkan pada langkah ketiga. Dia bahkan mungkin mati di tempat. Pada saat yang sama, pertanyaan lain muncul dalam hati mereka. Apakah orang ini hanya menebak secara membabi buta?
Atau apakah itu suatu kesimpulan setelah analisis yang cermat? Jika yang pertama, tidak apa-apa. Namun, jika yang terakhir, maka tatapan mata pemuda ini sangat tajam. Sekali melihatnya, Anda bisa tahu bahwa ia telah berlatih keras selama bertahun-tahun untuk mengembangkan mata yang tajam. Namun, jika mereka tahu bahwa Ye Feng baru mulai berlatih seni bela diri kurang dari sebulan, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Ye Feng masih linglung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan hidup dan mati antara seniman bela diri. Dan orang yang meninggal adalah seorang jenius dengan masa depan yang cerah. Tiba-tiba dia merasakan perasaan campur aduk dalam hatinya. Dia sama sekali tidak tampak senang karena Yan Mengtang, sang guru bela diri, telah meminta maaf kepadanya. Yan Mengtang melihat ekspresinya dan menduga bahwa ia mungkin belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Ia mungkin ketakutan setengah mati. Ia hanya bisa berbalik dan menatap Liu Wenyuan. Saudara Wenyuan, kamu punya murid yang baik. Wajah Liu Wenyuan tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Meskipun dia sudah melihat bahwa Fang Yiming pasti akan kalah. Namun, saat dia melihat si jenius muda itu mati di depan matanya, dia tetap merasa sangat menyesal. Bakat pemuda ini adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya dalam beberapa tahun terakhir, selain Ye Feng. Jika Fang Yiming diberi beberapa dekade lagi, dia mungkin akan menjadi seorang Grandmaster. Sayang sekali karakter pemuda ini terlalu keras kepala. Dia benar-benar bertarung sampai mati. Dia telah kehilangan hidupnya dengan sia-sia. Namun, bisa jadi Fang Yiming terlalu kecewa dengan dunia seni bela diri Tiongkok. Dia tidak ingin terus menjalani kehidupan yang tidak terpuji. Tetapi apapun yang terjadi, ini adalah tragedi. Bagi dunia seni bela diri Cina, ini akan menjadi kerugian besar. Pada saat itu, kesombongan Duan Jiangliu telah mencapai puncaknya. Tatapannya perlahan menyapu puluhan ribu penonton. Adakah yang mau menantangku? Suasana di seluruh arena sangat rendah. Mereka telah menderita 2 kekalahan berturut-turut. Hal itu juga menyebabkan antusiasme awal mereka berangsur-angsur menghilang. Duan Jiangliu bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa jijik di matanya. Sekelompok orang gila dari Asia Timur. Kalau kalian tidak berani menantangku sendirian, kalian bisa menyerangku bersama-sama. Penonton langsung merasa semakin terhina. Beberapa orang yang pemarah bahkan mulai mengumpat dunia seni bela diri Tiongkok. Mereka biasanya membanggakan seni bela diri mereka yang tak tertandingi, tetapi pada saat kritis, mereka semua menjadi pengecut. Benar sekali, di mana para master yang biasanya menyombongkan diri? Di mana mereka sekarang? Mereka sudah sampai di depan pintu rumah kita. Cucu-cucu ini semua bersembunyi. Dasar sampah. Kau tidak bisa berkata begitu, kan? Fang Yiming tadi adalah pria yang baik. Meskipun dia berakhir dalam keadaan buruk, dia jelas pria sejati. Itulah sebabnya dia meninggal di usia yang begitu muda. Mereka yang bisa hidup sampai tua semuanya pengecut. Sumpah serapah dari orang banyak itu makin lama makin keras. Sudah sampai di ruang pribadi. Yan Mengtang menatap generasi muda lagi. Kalian dengar itu? Dunia seni bela diri Tiongkok kita sudah menjadi tikus jalanan. Siapa di antara kalian yang bersedia maju dan menyelamatkan reputasi kita? Ketika semua orang mendengar pertanyaannya, mereka semua terdiam. Apakah kamu bercanda? Dari 2 orang yang maju, 1 orang meninggal dan 1 lagi terluka. Siapa di antara mereka yang berani maju dan mengadili kematian? Yan Mengtang bertanya beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak dapat menahan rasa putus asa. Generasi muda seniman bela diri sudah kehilangan keberaniannya. Mengandalkan mereka untuk naik panggung tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. Aku pergi. Suara ini seperti suara alam di telinganya. Dia berbalik. Lalu, dia tertegun. Orang yang berbicara tadi adalah Ye Feng, yang telah dimarahinya sebelumnya. Sebelum dia bisa berbicara, Liu Wenyuan, yang berada di samping, segera memarahi, apa yang kau ikuti secara membabi buta. Dengan itu, dia menariknya kembali. Kemudian, ia menangkupkan tangannya ke arah Yan Mengtang. Maaf, Ketua Sekte Yan. Muridku ini baru belajar tinju Wing Chun kurang dari sebulan. Sungguh sulit baginya untuk mengemban tanggung jawab sebesar ini. Yan Mengtang hanya memiliki secercah harapan. Mendengar perkataannya itu, ia langsung disiram seember air dingin. Dia baru mempelajarinya kurang dari sebulan. Dia mungkin bahkan tidak memiliki kuda-kuda yang stabil, dan dia berani menjadi sukarelawan. Jadi dia orang yang pemarah. Bab 270 Ambisi Seekor Serigala. Semua orang di dalam kotak itu juga sangat kecewa. Beberapa orang bahkan mulai mengejeknya. Kamu cuma rekrutan baru yang baru berlatih bela diri kurang dari sebulan. Apa yang kamu lakukan di sini? Benar. Bahkan kakak senior Zhang Liang dan Fang Yiming terluka, dan salah satu dari mereka meninggal. Bukankah kau akan mati kalau naik?
Bahkan jika kamu ingin menjadi pusat perhatian, kamu harus memilih waktu. Apakah ini saat yang tepat bagimu untuk menjadi pusat perhatian? Teman kecil, cepat kembali dan minum susumu. Tempat seperti ini sangat berbahaya. Sudah cukup bagus kalau pemula macam ini tidak sampai ngompol karena takut. Aku sampai ketawa terbahak-bahak, hahaha. Mendengar ejekan semua orang, Ye Feng tidak mengatakan apapun. Yan Mengtang sudah mulai memarahi mereka dengan keras. Kalian masih punya muka untuk tertawa. Bahkan seorang pemula yang baru berlatih bela diri kurang dari sebulan saja sudah berani melakukannya. Apa hak kalian untuk menertawakannya? Aku merasa meskipun dia baru berlatih bela diri kurang dari sebulan, dia sudah 100 kali, 1000 kali lebih hebat darimu. Mereka yang menertawakan Ye Feng sebelumnya menundukkan kepala karena malu. Setelah Yan Mengtang selesai memarahi mereka, ia berbalik dan menatap Ye Feng lagi. Anak muda, kerja bagus. Jika kau mempertahankan keberanian ini, kau akan menjadi orang hebat di masa depan. Namun, masih terlalu dini untuk itu. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat tindakannya. Pemimpin Sekte Yan, kamu mau pergi kemana? Yan Mengtang bahkan tidak menoleh. Karena anak-anak muda semuanya ketakutan setengah mati, maka hanya orang tua seperti saya yang bisa mengembalikan martabat seni bela diri Tiongkok. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mencoba menghentikannya. Pemimpin Sekte Yan, kau tidak bisa melakukan itu. Apa statusmu? Bagaimana kau bisa bergerak semudah itu? Benar sekali, kau mewakili citra Sekte Naga dan Harimau. Kalau kita kalah, bagaimana Sekte Naga dan Harimau bisa bertahan di dunia persilatan? Benar. Menang atau kalah, itu tidak mulia. Sebaiknya kau tidak naik. Duan Jiangliu ini terlalu kuat. Dia sudah menguasai generasi muda di 18 provinsi. Bahkan jika kita mengaku kalah, itu tidak akan terlalu memalukan. Pemimpin Sekte Yan, yang muda selalu yang terbaik. Kau sudah sangat tua. Kalau kau naik ke sana, kau mungkin akan mendapat masalah. Mendengar bujukan semua orang, wajah Yan Mengtang menunjukkan bahwa ia tidak takut mati. Pemuda itu telah gugur dalam pertempuran. Saya sudah tua dan hidup selama 72 tahun. Mengapa saya harus takut mati? Setelah itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Ketika mereka melihat Yan Mengtang berjalan keluar, arena yang awalnya sunyi, kembali bersorak-sorai. Wah, ternyata Yan Mengtang. Apa aku salah lihat? Itu benar-benar Yan Mengtang, pemimpin Sekte Naga dan Harimau di Provinsi Guangdong Selatan. Bahkan pemimpin Sekte Yan telah mengambil tindakan secara pribadi. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia seni bela diri Tiongkok untuk mengambil alih? Bolehkah aku bertanya siapa Yan Mengtang? Kau bahkan tidak kenal Yan Mengtang. Saat itu, pemimpin Sekte Yan tak tertandingi di seluruh Jiangnan, dan tinju naga harimaunya telah mencapai kesempurnaan. Benar. Saat itu, Sekte Naga dan Harimau hanyalah sekte kecil di Guangdong Selatan, tetapi pemimpin Sekte Yan secara pribadi telah membangunnya menjadi sekte yang terkenal dan ternama. Sekte Naga dan Harimau kini berada di posisi yang sangat penting di dunia seni bela diri. Kontribusi pemimpin Sekte Yan tak terelakkan. Karena pemimpin Sekte Yan begitu kuat, aku yakin dia akan memenangkan ronde ini, kan? Belum tentu. Tinju itu takut pada yang muda. Meskipun ketua Sekte Yan kuat, dia sudah tua. Dia mungkin bukan tandingan Duan Jiangliu. Jika pemimpin Sekte Yan kalah, maka posisi Sekte Naga dan Harimau di dunia persilatan akan mengalami pukulan telak. Apakah pemimpin Sekte Yan tidak tahu? Namun, dia masih berani berdiri. Keberanian ini saja sudah patut dihormati. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Namun, Yan Mengtang menutup mata terhadap hal itu. Dia perlahan-lahan berjalan ke atas panggung. Ketika Duan Jiangliu melihatnya, ia langsung mengangkat kepala dan tertawa. Dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar menjadi bahan tertawaan. Mereka benar-benar mengirim orang tua sepertimu untuk bertarung. Yan Mengtang menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, aku sudah lebih dari cukup untuk memberimu pelajaran. Duan Jiangliu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Saya datang ke Tiongkok kali ini untuk bertemu para jenius generasi muda. Saya tidak menyangka akan sekecewa ini. Entah itu hanya sekelompok orang biasa-biasa saja atau orang tua seperti kalian. Rumor di internet sepertinya benar. Dunia seni bela diri Tiongkok akan hancur. Yan Mengtang menatapnya dengan tatapan tajam. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Bukankah kau hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan semua jenius generasi muda di dunia seni bela diri Tiongkok? Kau benar-benar berambisi seperti serigala. Duan Jiangliu sudah ketahuan olehnya, dan dia terlalu malas untuk berpura-pura. Kau benar. Aku datang ke Tiongkok kali ini untuk menangkap semua kejeniusanmu sekaligus. Saya telah menyapu bersih 18 provinsi berturut-turut dan telah melumpuhkan 56 pemuda dari dunia seni bela diri Tiongkok.
Tapi bisakah kau menghentikanku? Yan Mengtang memelototinya. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darahmu dan menuntut keadilan bagi anak-anak itu. Terimalah tawaranku. Setelah selesai berbicara, dia segera menyerbu ke depan dan menyerang Duan Jiangliu. Huhuhu. Tangan kirinya membentuk-bentuk kepala naga, sementara tangan kanannya membentuk-bentuk kepala harimau. Dia melambaikan tangannya di udara. Terdengar suara auman harimau dan auman naga. Saat seorang ahli bergerak, orang akan tahu apakah mereka menguasainya. Dari gerakan ini saja, Duan Jiangliu dapat mengetahui bahwa lelaki tua ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia segera membangkitkan semangatnya dan menyerang maju. Bang! Keduanya bertukar pukulan dan keduanya mundur selangkah. Itu memang kuat. Ekspresi wajah Duan Jiangliu berubah serius. Kemudian, dia melompat, mengubah kakinya menjadi cambuk, dan mengayunkannya ke arah wajah Yan Mengtang. Kekuatan tendangannya sangat hebat, dan secepat kilat. Kebanyakan orang tidak akan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, mereka akan memilih mundur sementara. Kalau begitu, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Hal ini karena ia masih memiliki serangkaian gerakan combo yang akan dilepaskan secara terus-menerus. Namun, rencananya gagal kali ini. Menghadapi tendangan dahsyat ini, Yan Mengtang tidak mundur. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif menyerang. Dia memegang pergelangan kakinya dengan tangan kanannya. Meskipun area antara ibu jari dan telunjuknya langsung terbelah, dan darah merembes keluar. Namun, Yan Mengtang memiliki inisiatif. Dia tiba-tiba mengerahkan tenaga di pinggang dan perutnya. Dia mencengkeram pergelangan kaki Duan Jiangliu dengan kedua tangan dan membantingnya seperti bola baja. Bang! Tubuh Duan Jiangliu terbanting keras ke arena. Penonton di dekatnya bahkan bisa merasakan guncangan arena. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan itu. Ini adalah pertama kalinya dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar memperoleh keunggulan sejak awal hari. Sekarang, banyak penonton yang berdiri dan bersorak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.